Baik, mari kita mengetahui latar belakang kondisi Indonesia. Dari kondisi Indonesia itu sendiri, sebelum kebangkitan nasional itu sangat memprihatinkan dan itu penderitaannya sakit banget. Gara-gara itu Belanda itu menjajah kita itu udah 300 tahun itu. Berapa lama coba? Dari kerja rodi, sistem paksa, eksploitasi, dan kekayaan negara dari Belanda, dari penindasan, kemiskinan, penyakit, dan kematian juga merajalela di berbagai daerah Indonesia. Dan perlawanan itu terhadap penjajah itu sendiri kita itu belum terstruktur banget itu, dan itu masih kita itu belum punya senjata api gitu. Kita belum punya senjata api, kita mungkin punya bambu runcing gitu, jadinya kita itu cuma bambu runcing untuk jajah doang buat musuh mereka. Dan itu juga dipimpin oleh bangsawan dan tokoh agama, dan itu mudah dipatahkan gitu karena sifatnya itu masih berkeping-keping gitu. Dan itu poin alibaba itu mudah banget itu dilakukan oleh Belanda karena itu yang bikin mereka terpecah belah, dan itu bikin mereka itu susah bersatu. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan faktor pendorong kebangkitan nasional. Faktor pendorong kebangkitan nasional dibagi menjadi dua. Yang pertama ada faktor internal, yaitu penderitaan panjang akibat penjajahan, munculnya kaum terpelajar sebagai pemimpin, diskriminasi rasial, penindasan melalui pajak dan eksploitasi, dan kenangan kejayaan masa kerajaan. Kemudian ada faktor eksternal, yaitu kemenangan Jepang atas Rusia pada tahun 1905, masuknya paham-paham baru dari Barat serta liberalisme dan nasionalisme, serta pengaruh gerakan kebangkitan di Asia, yaitu Kongres Nasional India, Turki Muda, dan Gandhisme. Lahir dari kesadaran rakyat Indonesia akan penderitaan akibat penjajahan, munculnya kaum terpelajar, dan semangat untuk bersatu melawan penindasan. Lahirnya Budi Utomo pada 20 Mei 1908 oleh para pelajar Stovia yang terinspirasi oleh ide Dr. Wahidin Sudirohusodo tentang beasiswa untuk pelajar pribumi menjadi tonggak penting awal gerakan kebangkitan nasional ini. Kemudian ada faktor-faktor yang mendorong lahirnya organisasi pergerakan kebangkitan. Ada faktor internal. Yang pertama, penderitaan akibat penjajahan. Jadi rakyat Indonesia mengalami kesengsaraan dan penderitaan yang berkepanjangan di bawah penjajahan Belanda. Kemudian yang kedua, kesadaran nasional dan harga diri. Timbul kesadaran bahwa rakyat Indonesia harus memiliki tanah air dan hak untuk menentukan nasib sendiri, serta harga diri yang ingin diangkat kembali. Kemudian yang terakhir adalah munculnya kaum intelektual atau munculnya para orang-orang terpelajar atau kaum terpelajar. Seperti itu. Oke, baik, di sini saya akan menjelaskan tentang organisasi penggerak pembangkit. Nah, yaitu di sini ada faktor eksternal. Faktor eksternal terdiri dari 3 poin, yaitu yang pertama, kemenangan atas Jepang dan Rusia. Nah, kemenangan ini berawal dari Rusia dan Jepang pada tahun 1905. Nah, ini juga menunjukkan bahwa negara-negara Asia dapat berjuang dan merebut kemerdekaannya. Kemudian yang kedua itu adalah kebangkitan negara-negara lain seperti negara-negara tetangga seperti Filipina, Turki, Cina, India, dan lain-lain. Dan ini juga menunjukkan bahwa negara Asia atau negara-negara kecil dibandingkan Eropa dapat berjuang dan bersemangat untuk menumbuhkan rasa semangat kemerdekaannya. Kemudian yang ketiga itu ada masuknya paham baru. Nah, paham baru di sini yaitu seperti demokrasi, nasionalisme. Dan ini juga menunjukkan bahwa suatu organisasi penggerak pembangkit dapat berjuang dan menumbuhkan suatu negara untuk merebut kemerdekaannya. Dan dengan nasionalisme dan demokrasi, suatu negara akan bersatu dan kokoh dalam mempertahankan kemerdekaannya. Sekian, terima kasih. Selanjutnya tentang perumusan Pancasila bermula dari pembentukan PPKI untuk merumuskan dasar negara Republik Indonesia Merdeka yang kemudian dilanjutkan dengan sidang panitia 9, yaitu Piagam Jakarta serta perubahan akhir sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 untuk mengakomodasikan keberatan dari berbagai pihak terkait sila pertama sehingga menghasilkan Pancasila sebagai dasar negara yang resmi. Proses pembentukan awal dari PPKI yaitu janji Jepang dan pembentukan PPKI. Latar belakang historisnya adalah janji kemerdekaan Jepang pada tanggal 7 September 1944 dan kemudian dimaklumat disahkan pada 29 April 1945 yang membentuk Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia yaitu BPUPKI. Untuk merumuskan dasar negara Republik Indonesia, sidang BPUPKI pertama dilaksanakan pada tanggal 29 Mei dan selesai pada tanggal 1 Juni 1945 yang membahas usulan-usulan negara Republik Indonesia yang mengusulkan yaitu Insinyur Soekarno, Insinyur Supomo, dan Muhammad Yamin, yaitu mengusulkan tentang dasar negara Republik Indonesia. Dan pada gagasan Pancasila pada tanggal sidang 1 Juni yaitu pada akhir sidang pertama yang diusulkan oleh Insinyur Soekarno yaitu Pancasila mengenai dasar negara yaitu 5 dasar negara Republik Indonesia yang menjadi usulan awal. Adapun ciri-ciri kebangkitan nasional. Yang pertama, munculnya kesadaran nasional dan persatuan bangsa, yaitu rakyat mulai memiliki rasa kesadaran sebagai satu bangsa Indonesia dan bertekad untuk bersatu dalam perjuangan. Yang kedua,
ada perjuangan bersifat nasional, yaitu fokus perjuangan tidak lagi bersifat kedaerahan, melainkan menyeluruh untuk seluruh Indonesia dengan tujuan akhir mencapai kemerdekaan. Yang ketiga, ada pergerakan terorganisir dan modern, yaitu munculnya berbagai organisasi modern seperti Budi Utomo, Serikat Islam, dan lainnya yang mengorganisir perjuangan secara lebih terarah dan sistematis. Yang keempat, ada dipelopori kaum intelektual atau terpelajar, yaitu peran penting kaum terpelajar dan kaum muda dalam mendirikan organisasi, menyebarkan paham nasionalisme, serta menjadi motor penggerak perjuangan. Yang kelima, ada perubahan sistem perjuangan, yaitu metode perlawanan berubah dari yang sebelumnya bersifat sporadis dan lokal menjadi lebih struktur, modern, dan bahkan mulai menggunakan diplomasi sebagai bentuk perjuangan. Yang keenam, munculnya semangat kebangkitan nasionalisme, yaitu semangat nasionalisme, persatuan, dan kesatuan bangsa menjadi dasar untuk kemajuan dan persaingan dengan negara lain. Yang ketujuh dan terakhir, transformasi sosial dan kepemudaan, yaitu periode ini juga ditandai dengan periode sosial dan peran aktif pemuda dalam gerakan kebangsaan seperti yang terwujud dalam Sumpah Pemuda. Di sini saya akan menjelaskan tentang beberapa tokoh penting yang berperan besar dalam masa kebangkitan nasional Indonesia. Yang kesatu adalah Dr. Wahidin Sudirohusodo dan Dr. Sutomo, yaitu pendiri organisasi Budi Utomo yang fokus pada pendidikan untuk meningkatkan martabat bangsa. Yang kedua adalah tiga serangkai, yaitu Ki Hajar Dewantara, Dowes Dekker, Dr. Cipto Mangunkusumo, yaitu yang mendirikan Indis Partis, partai politik pertama yang menuntut kemerdekaan Indonesia. Yang ketiga adalah HOS Cokro Aminoto, yaitu pemimpin Syarikat Islam yang dikenal sebagai orator ulung dan mentor bagi banyak pemimpin bangsa. Dampak kebangkitan nasional Indonesia adalah pergerakan signifikan yang berdampak pada perjuangan kemerdekaan dan pembentukan identitas bangsa. Dampak utamanya meliputi menumbuhkan kesadaran nasional, meningkatkan kesadaran akan persatuan dan identitas bangsa. Selanjutnya perjuangan kemerdekaan, fondasi penting perjuangan melawan penjajahan. Selanjutnya pembentukan organisasi, lahirnya Budi Utomo pada tahun 1908 dan Syarikat Islam pada 1912. Dan semangat persatuan berdampak mendorong kesatuan masyarakat Indonesia yang beragam. Aspek lain termasuk pengaruh terhadap politik, peran tokoh seperti Ki Hajar Dewantara dan Soekarno, dampak pada pendidikan dan kebudayaan, serta momentum penting seperti Sumpah Pemuda pada tahun 1928. Kebangkitan nasional terikat dengan perubahan sosial dan politik pada abad ke-20 Hindia Belanda. Sejarah Hari Kebangkitan Nasional yang ditetapkan pada tanggal 20 Mei 1959 kini ditetapkan sebagai Hari Libur Nasional, di mana Hari Kebangkitan Nasional sendiri pertama kali dirayakan pada 20 Mei 1948 di Yogyakarta. Dalam sila kedua ini, mereka menemui konflik gagasan dari kedua belah golongan, ada golongan nasionalis dan golongan Islam, ya, sehingga akhirnya Insinyur Soekarno berusaha untuk menginisiasi itu dengan melaksanakan pertemuan di Jakarta yang nantinya akan melahirkan Piagam Jakarta nanti untuk menyusun rumusan dasar negara Pancasila, ya. Dan ya, setelah sidang pertama dan sidang kedua dilaksanakan, akhirnya pada 13 Juli 1945 Soekarno kembali lagi, namun kali ini dia ingin restrukturisasi lagi organisasi ini dengan membentuk panitia kecil yang namanya PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, ya. Dan 6 Agustus 1945 BPPKI pun bubar karena sudah melaksanakan tugas perumusan undang-undang dasar dan juga dasar-dasar negara, ya, rumusan dasar negara. Oke, sekian dari saya. Nah, kesimpulan dari materi video kali ini adalah masa kebangkitan Indonesia menjadi perubahan besar dalam perjuangan bangsa Indonesia dari yang awalnya bersifat kedaerahan, terpecah belah, dan tradisional masih sendiri-sendiri sesuai daerahnya masing-masing, menjadi perjuangan yang lebih modern, terorganisasi dan terorganisir, lalu menjadi nasionalis. Lahirnya kesadaran persatuan, terutama melalui kaum muda-mudi yang terdidik dan organisasi seperti Budi Utomo yang berdiri pada tahun 1908, menunjukkan bahwa bangsa Indonesia mulai menyadari betapa pentingnya bersatu untuk meraih kemerdekaan. Kebangkitan ini menjadi tonggak awal lahirnya semangat nasionalisme yang akhirnya mengantarkan Indonesia menuju kemerdekaannya pada tahun 1945.